Oke, lupa ya. Jadi mahasiswa punya bisnis ini goalnya itu ya. Kami ingin menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang ketika mereka menjalankan sedang belajar tapi mereka bisa menghasilkan, bisa berkarya sehingga ketika lulus mereka jadi rebutan perusahaan. Bahkan kemungkinan mereka tidak mau bekerja di perusahaan lain. Ya mereka sudah punya perusahaan sendiri. Jadi mahasiswa punya bisnis. Ya. Nah, itu goalnya. Sekarang saya tanya kepada adik-adik mahasiswa, siapa yang ingin punya bisnis, siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya, siapa yang ingin dihargai oleh lingkungannya. Coba di komen, saya ingin ya. Coba di komen. Oke, nah coba saya ingin di komen di chatnya. Saya ingin ya Rindini Aprianti dari 54 orang yang pengen cuma satu. Ayo ya, mengatakan ingin saja ini kalau berat ini bermasalah ya. Oke, saya ingin. Siapa yang ingin ya mempunyai uang saku sendiri, ya mempunyai uang saku sendiri, membiayai kuliah sendiri dan ini ya, teman-teman ya. Apa? Ya beli skincare sendiri ya, buat ngapel nggak minta ke orang tua ya. Nah ini teman-teman ya. Nah apa sih yang harus dipelajari, yaitu ilmu bagaimana ya, ilmu digital. Kenapa sih harus ilmu digital? Karena semuanya serba digital. Karena semuanya serba digital. Jika mahasiswa tidak beradaptasi dengan digital, bukan mahasiswa saja ya, semuanya tidak beradaptasi dengan digital, maka ya setelah lulus itu akan susah nyari kerja. Ya, setelah lulus akan susah nyari kerja ya. Tapi kalau kita mempunyai ilmu digital ya, tamat SMA aja sudah jadi rebutan perusahaan, teman-teman. Adik-adik mahasiswa ya. Oke, perkenalkan saya dengan Putra Chandra Buana, asli dari Sumatera Barat. Ya, tinggal di Bekasi, teman-teman ya. Nah, ini profil saya ya, profil saya coba sebentar mana ini. Ini profil saya. Nah, alhamdulillah ya, saya sudah 30 tahun dari tahun 92 ya, itu mengenal dunia internet, mengenal internet ya. Ya masih browsing-browsing tahun 99 ya, saya mulai bekerja membuat mesin pencari di sebuah perusahaan pertama di Indonesia, provider internet pertama di Indonesia. Ini profil saya ya, sudah ribuan yang belajar sama saya dan sudah banyak juga yang sukses ya, dari nol bahkan sampai menjadi miliarder itu belajar di kita ya, di titik terang kreatif ya. Nah, kita bekerja sama saat ini dengan STA Satya Negara ya. Nah, harapan kami ya, mahasiswa-mahasiswa ya, ini harusnya lebih cepat ya, karena yang saya ajar, yang kami sharing sebelumnya itu umur-umurnya berapa? 35 tahun ya, 40 tahun ya. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa ya, mahasiswa ini harusnya lebih cepat ya. Apa ya syaratnya ya, agar bisa jadi pemenang, apa syaratnya agar bisa sukses? Apa syaratnya agar bisa teman-teman berhasil mengalahkan dunia gitu ya, berhasil mengalahkan dunia? Syaratnya ada di sini ya. Perbaiki dulu karakter kita, perbaiki dulu karakter teman-teman ya. Diperbaiki dulu ya, kita itu perilaku pemenang atau pecundang. Ini dasarnya itu ini ya teman-teman, pemenang atau pecundang. Kalau kita nggak punya dasar ini ya, mau sehebat apapun ilmu kita, mau seperti apapun peluang kita, mau sebanyak apapun duit kita, akan tetap nyungsep juga akhirnya. Ya, perilaku pemenang dan pecundang. Nah, pemenang itu seperti apa? Pemenang itu selalu bertanggung jawab. Kalau pecundang itu sering nyalahin orang lain. Ya, kalau ya terjadi sesuatu dia bertanggung jawab. Ya, nah kalau pecundang nyalahin orang lain, nggak introspeksi. Ya, lalu fokus pada solusi ya. Kalau pemenang ya ada masalah dia fokus pada solusi ya.
Kalau pecundang itu fokus pada masalah, nggak lulus. Wah, ini karena dosennya ini ngejelasinnya kurang bagus. Ini karena ini, karena ini, karena ini nyalahin. Padahal ya, dosen cuma baca buku doang. Kalau kita itu niat belajar, kalau adik-adik semua niat belajar itu nyari mengembangkan sendiri di luar, ya. Jadi nggak ketergantungan dengan materi yang dikasih dosen, nggak ketergantungan sama sehebat apapun dosennya. Dosennya biasa-biasa aja, adik-adik bisa jadi hebat karena apa? Nggak fokus, nggak nyalah-nyalahin orang, ya, nggak fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Ya udah, lawang saya bayarnya sekian, kuliah saya bayarnya sekian, masa mau punya dosen yang lebih. Jadi lebih harus bekerja keras, belajar keras, sama action keras. Berani mengambil resiko, takut mencoba hal yang baru. Nanti teman-teman, ya adik-adik ini ketika udah dapat materi, nanti, hey, ini kalian harus bermain online-nya seperti ini. Enggak ah, beresiko ini. Padahal resikonya mungkin kecil sekali, tapi karena takut mengambil resiko, maka ya apa ya apa yang terjadi, nggak dapat hal baru. Kebayang nggak sih teman-teman semua, adik-adik semua, kalau di dunia ini ya nggak ada orang pengambil resiko, ini nggak, kita itu masih dalam hutan, kita masih tertinggal, nggak ada listrik, nggak ada ini, orang-orang yang berani mengambil risiko, sehingga ada hal-hal baru. Oke ya, ada hal-hal baru. Oke ya. Lalu apa lagi ya? Berani berinvestasi, ya. Adik-adik kuliah itu kan investasi, ya. Jangan sampai investasinya ini jadi sia-sia, ya. Nah, investasi dan ikuti. Nah, takut kehilangan uang. Udah sayang, buat bayar uang kuliah mending nggak kuliah ah, ya. Takut berinvestasi, ya. Menghargai waktu, ya. Kita ada Zoom jam 15.30, ya, jam 15.30, ya, hargai waktu, ya. Ya jangan main game terus, ya. Hal-hal waktu-waktu kosong kita ambil untuk hal-hal yang bisa mengangkat derajat kita, untuk hal-hal yang menambah kapasitas kita, hal-hal yang membuat kita makin kuat, ya. Jangan memboroskan waktu, ya. Konsisten dalam tindakan, tidak disiplin. Disiplin kalau jam 15.30, ya jam 15.30, ya. Oke. Nah, nanti dengan belajar ilmu digital, ya, yang biasanya waktu adik-adik semua itu untuk hal-hal yang misalkan banyak nggak penting, nanti itu akan mendapatkan tugas-tugas, akan mendapatkan job desk yang pasti, ya. Job desk ini akan meningkatkan kapasitasnya adik-adik, menambah kualitasnya adik-adik, membuat bertambahnya portofolio adik-adik semua. Ya. Apa saja yang nanti akan kita pelajari? Yang kita pelajari adalah bagaimana membuat website. Adik-adik semua bisa ditemukan di Google, masuk berada di halaman satu Google. Bagaimana membantu ekonomi Palembang, ya. Saya itu ya membantu ekonomi Palembang, membantu UMKM Palembang, membantu pengusaha-pengusaha Palembang, ya, untuk bisa naik kelas, untuk bisa bersaing, untuk bisa menguasai market di Google. Nah, itu dari kampus Satya Negara. Ini goalnya, ya. Membantu ini, kalau yang membantu itu adalah adik-adik semua, ya. Yang membantu itu adalah adik-adik semua, artinya apa? Itu adalah portofolio. Nama Satya Negaranya naik, ya, nama adik-adik naik, itu perusahaan rebutan untuk merekrut adik-adik kalau memang goalnya adalah kerja. Ya, kalau memang goalnya adalah kerja, itu rebutan perusahaan. Ya, menerima kritikan dengan lapang dada, ya. Kalau dikasih tahu, ya, oh ya, ditampung aja dulu, lantas dipikirkan, oh iya, memang jangan mudah tersinggung, ya. Selalu belajar dan berkembang, merasa sudah tahu segalanya, ya. Merasa sudah tahu segalanya, ya. Nah, tapi mendingan kita belajar berkembang.
Setiap hari kita bisa merasakan, oh peningkatan kapasitas diri kita, peningkatannya ada ya. Jangan mudah merasa tahu segalanya ya. Memiliki visi jangka panjang ya. Visi jangka panjang itu bukan hanya mikirin ini, mikirin besok seperti apa. Yang dipikirkan nanti setelah saya lulus kuliah itu seperti apa. Setelah ya, tanamkan setelah saya lulus kuliah dari STIA ya. STIA Satya Negara itu kami ya para mahasiswa punya bisnis yang mempunyai yang berjumlah 60 orang ini, yang berjumlah 60 orang ini mempunyai perusahaan digital sendiri di Palembang. Bisa nggak? Bisa, insya Allah kami akan support adik-adik semua. Kami akan support adik-adik semua ya. Ada yang mau pas lulus kuliah mempunyai perusahaan digital yang bisa membantu perekonomian Palembang? Ya, monggo siapa katakan saya mau ya. Kalau mengatakan mau aja ya, kalau mengatakan mau saja itu sudah berat, itu adik-adik termasuk pecundang. Silakan perbaiki ya. Perbaiki. Coba siapa yang mau? Saya mau, saya mau, saya mau bilang. Coba ya, semangat ya. Oke. Ya, oke ya. Sehebat apapun orang tua kita, sekaya apapun orang tua kita ya, itu nanti kalau walaupun berapa banyak pun warisan yang diwariskan oleh orang tua kita, kalau kita tidak mempunyai kapasitas itu habis. Apalagi orang tuanya miskin, apalagi orang tuanya susah, ya. Nah, adik-adik yang coba angkat ya, angkat derajat keluarga ya. Untuk yang orang tuanya udah kaya, pertahankan kekayaan keluarga dengan apa? Meningkatkan kapasitas diri. Sekarang ini untuk meningkatkannya pakai apa? Beradaptasi dengan online, dengan digital. Oke ya, saya lihat mau semua ya, mau semua ya yang mempunyai usaha berbareng-bareng ya, usaha bersama. Ini nanti saya minta sama Pak Zul ya untuk program-program ini biar adik-adik itu bisa langsung action ya, bisa langsung action. Nanti ada program-program yang enggak liar, yang disiapkan semuanya sehingga jelas tujuannya ya, jelas pergerakannya, jelas portofolionya ya, jelas portofolionya. Kalau sudah jelas portofolionya ya, tentu adik-adik juga pasti akan ada impact di situ, impact ya, apa namanya, cepat diterima kerja, dapat cuan, dapat uang ya, bahkan lagi kuliah, kuliah juga, kerja juga, dapat tambahan penghasilan juga ya. Oke ya, optimis di tengah kesulitan, pesimis sebelum mencoba. Orang-orang bilang sekarang ini inflasi, daya beli menurun. Kita udah pesimis saja. Padahal mau inflasi, mau itu COVID, mau apa, itu tidak ada istilah istilah krisis, ya. Nggak ada istilah krisis oleh orang-orang kreatif. Nah, nanti adik-adik ini adalah salah satunya adalah itu adalah kita untuk mengajak adik-adik untuk menjadi kreatif, kreatif di digital, ya. Tadi membuat website bisa berada di halaman pertama Google. Nanti adik-adik juga itu akan diajarkan bagaimana bermain meta ads, bagaimana bermain sosmed, ya bagaimana bermain sosmed, bagaimana memahami market, bagaimana memahami produk, bagaimana mengambil peluang, bagaimana menciptakan momen, bagaimana membuat game, bagaimana membuat aplikasi, ya bagaimana membuat dan seterusnya itu akan diajarkan ke adik-adik semua ya. Oke. Oke, dan menciptakan tren. Jangan ikut-ikutan aja ya, tanpa disadari kita semua masyarakat Indonesia ini mahasiswa ini harus punya pikiran ke sini ya. Masyarakat Indonesia itu ya apa? Masyarakat Indonesia itu ikut menggedekan perusahaan-perusahaan yang punya orang asing, punya orang luar, ya nggak mau bikin sendiri, nggak mau bikin tren sendiri, sibuk ngurusin TikTok, sibuk ngurusin Facebook, sibuk ngurusin apa dan seterusnya. Waktu habis di situ, ya. Nggak jadi masalah sih sebenarnya ya. Tapi jangan, tapi ya paralel dengan apa? Dengan menciptakan produk sendiri, menciptakan tren.
Bagaimana Satya Negara mempunyai ini, mempunyai apa namanya, sosial media sendiri. Satu kampus mempunyai sosial media sendiri. Ya, bagaimana alumni-alumni Satya Negara itu dikumpulkan jadi satu dan bikin sebuah sistem untuk terkonek semuanya. Kita harus ciptakan sebagai mahasiswa, ya. Nah, kita sekarang itu sibuk ya, tanpa disadari ya kita menjadi karyawan Facebook, menjadi karyawan TikTok yang harus setiap hari absen, yang harus setiap hari berkunjung, ya. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa ya, Satya Negara ini sudah harus berpikir nanti ke depannya membuat sebuah aplikasi. Bahkan mungkin kita bisa bekerja sama ya. Kami buat aplikasi, adik-adik yang mengembangkannya sebagai startup ya. Oke, mengembangkan jaringan pertemanan ya, fokus pada pertumbuhan jangka panjang ya. Hanya mengejar hasil instan, berpikir kreatif, oke, berpikir sempit dan takut perubahan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini ya nanti ini akan kita kasih di grup linknya ya. Ini harus sering-sering dibaca, dilihat karena tidak ada satupun orang sukses yang perilakunya ada yang 100% perilakunya pecundang. Ya, biasanya mereka yang sukses itu berperilaku pemenang. Ya, gitu. Kira-kira ini dari saya. Nah, terus adik-adik semua, ya. Kalau kita berbicara digital ya, sampai apakah digital ini ya, apakah sampai berapa lama Google bertahan, sampai berapa lama sosmed bertahan, sampai berapa lama ya bertahan, ini akan terus berkembang ya, akan terus bertahan ya, semuanya akan tergantikan dengan digital ya, bahkan ya perusahaan-perusahaan ya menerima karyawan nanti yang dia lihat itu bukan hanya nilai. Bahkan belakangan ini ya di pertemanan pengusaha-pengusaha saya ya, di pertemanan pengusaha-pengusaha saya itu banyakkan mereka nilai belakangan. Mereka lihat nilai belakangan, dia lihat portofolio apa yang sudah kamu kerjakan selama jadi mahasiswa. Oh, sudah pernah membantu 50 perusahaan untuk meningkatkan omset. Oh, sudah nulis sekian banyak, sudah bikin buku sekian banyak, sudah bikin e-book sekian banyak, ya. Nah, ini mereka lihat itu nanti, ya. Susah enggak sih ya? Susah enggak sih? Saya bilang enggak susah, apalagi mahasiswa. Tidak susah, apalagi mahasiswa, teman-teman ya. Oke, ya. Jadi tidak susah asal adik-adik ngikutin, ya, ngikutin, ya. Nah, sekarang ini Pak Yandri sudah ada domainnya belum? Belum jadi ya? Coba. Sudah diorder ya kalau iya, kalau seandainya sudah jadi bisa langsung dipraktekin sekarang. Belum jadi. Sebentar ya, adik-adik. Oke, sambil menunggu, saya ingin adik-adik yang mau bertanya langsung. Bertanyanya pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Palembang ya. Saya agak nggak ngerti nanti. Monggo silakan. Yang ingin bertanya silakan ya. Open mic boleh, silakan. Ya, sambil kita melihat apakah sudah jadi website yang adik-adik bersama. Monggo silakan. Ada yang ingin bertanya? Ibu Sakinah, Aser, atau Muhammad Chandra Hidayah? Monggo silakan. Mahasiswa harus berani bersuara. Cepat. Bebas mau nanya apa aja ya. Oke, ada yang ingin bertanya, boleh juga bertanya lewat chat. Harus dua arah ya, adik-adik. Monggo silakan. Bingung? Monggo, monggo siapa yang ingin bertanya silakan.
Ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ini kita kasih PR dulu ya. Oke, saya kasih PR dulu ya. Saya kasih PR ini. Semua di depan laptop atau lewat handphone ini? Kita kasih PR ya, kita kasih PR. Saya mau coba share. Kita buka chat GPT. Nah, kita buka chat GPT ya. Kita buka chat GPT. Chat GPT. Ini ada chat GPT, kita buka ya. Lalu saya punya satu ini. eh, yuk ngoding ya. Oke, yuk ngoding 28 set. 28 set enter. Oke ya, saya praktek ya. Saya praktek menggunakan chat GPT, adik-adik bisa lihat ya. Saya mau coba bikin game sebentar ya. Saya coba mau bikin game ya. Saya coba bikin game ya, bikin game. Oke, pakai chat GPT ya. Saya ya seorang ya mahasiswa mahasiswa ya jurusan jurusan ekonomi ekonomi semester satu ya. Ya. Ingin ya ingin membuat bank soal. Nah, gini ya, kita ajak ngobrol chat GPT ya. Apakah Anda bisa bantu? Ingin membuat aplikasi bank soal ya. Aplikasi bank soal. Apakah Anda bisa bantu? Nah, tanya chat GPT nih, adik-adik ya. Oh, senang. Aplikasi ya. Nah, bis langsung apa dan seterusnya. Ya, dia bilang tentu ya. Buatkan saya, buatkan saya buatkan saya dengan ya, HTML dan JavaScript serta Bootstrap ya model bank soalnya model ya bank soalnya model bank soalnya ya pertanyaan multiple choice ya choice ya multiple choice multiple choice ya jawaban multiple choice ya dengan suara menggunakan ya web speech. Nah, ini kita bikin ya. Oke. Dia langsung buatkan skrip adik-adik ya. Kalau dulu waktu saya belajar, oke ya. Ya, waktu saya pertama kali belajar tahun 90-an, ini ngetik satu-satu teman-teman, adik-adik ya. Ini saya ngetik satu-satu ya. Sekarang ya, sekarang ya itu ya. Sekarang itu yang bikinin chat GPT ya. Tapi yang bikinin chat GPT itu sudah dipermudah ya teman-teman ya. Nah, coba kita copy dulu. Kita bikin yang sederhana aja dulu ya. Kita bikin yang sederhana. Oke, ini ya. Coba misalkan bank soal eh, Satya Negara. Nah ya, ini ada nih ya. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Kenaikan harga secara umum dan terus-menerus penurunan barang. Stabilitas ini kenaikan produksi barang. Misalkan ini gitu ya. Kita coba ini. Oh, jawabannya benar. Bacakan. Ada suara nggak? Oh ya, nih ada ya suaranya. Suaranya kurang gede.
Sini. Mungkin volume. Oh, sudah 100%. Nah, ya. Nah, ya. Soal selanjutnya, fungsi utama bank sentral apa? Mencetak uang, mengatur jumlah uang beredar, menjual produk perbankan, mengatur harga barang. Yang mana nih? Ya, ayo yang mana? Ya, misalkan ini gitu kan. Jawaban Anda benar gitu ya. Lanjut lagi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Oh, dia ngulang lagi. Nah, kita nggak suka nih dengan model yang seperti ini. Kita inginnya dibacakan, bukan klik tombol baca, tinggal perintahkan ChatGPT. Ini salah satu teknik sederhana nanti yang akan kita mainkan ya. Nah, adik-adik, ada profesi baru di era AI saat ini namanya prompt engineer. Ya, kalau adik-adik menguasai prompt engineer ini, yang kebetulannya di mahasiswa punya bisnis ini, ada materinya. Adik-adik jadi rebutan perusahaan. Prompt engineer itu, prompt itu atau AI itu bukan hanya bisa bikin gambar, bukan hanya bikin video, bikin gambar dan bikin video sebenarnya hal-hal yang tidak penting yang dua ini ya. Banyak hal-hal penting lainnya yang bisa kualitas adik-adik itu lebih kuat dibandingkan bisa bikin gambar sama bikin ini ya. Banyak sekali ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Oke, kita minta ke ChatGPT tolong ya soalnya dibacakan. Oke, tolong soalnya dibacakan dan ya bersusun ke bawah ya. Ke bawah, bersusun ke bawah dari soalnya dibacakan dan bersusun ke bawah. Jika jawaban benar, jika jawaban benar ada apresiasi dengan suara. Oke. Ini banyak yang cewek ya. Oke ya. Buat dia nuansa nuansa Barbie. Barbie. Nah, nanti sama ChatGPT diperbaiki tuh bank soalnya. Bayangkan kalau adik-adik mahasiswa ya bikin bank soalnya sampai 100 terus setiap hari main game bank soal ini, hafal itu materi-materi itu ya. Ya, kalau kalau kampus sekarang itu ujiannya masih hanya jawab-jawab materi ya. Satya Negara itu bisa 10 semua nilainya, ya. Bisa 10 semua nilainya. Bisa full nilainya. Kenapa? Karena bikin bank soal sendiri mahasiswanya, ya. Bikin bank soal sendiri mahasiswanya. Kita coba bikin lagi, ya. Nih, kita coba bikin lagi ya. Ini. Saya copy lagi ke sini, ya. Oke. Bank soal ya berikutnya berikutnya aja ya. Oke. Pak, kalau kita punya buku tebalnya 500 lembar, bisa nggak buku itu dijadikan bank soal semua? Bisa. Ya, nah ini karena tadi bank soalnya mintanya ini ya. Oh, ada suara tadi ya. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Kenalkan apa nih? Penurunan harga, kenaikan harga. Sehingga ada suara cewek lagi ya. Kita bisa minta suaranya suara cowok dong gitu ya. Fungsi utama bank sentral ya, mengatur uang yang beredar. Ya, oke ya. Kita bikin, tolong sebelum ya. Nah, ini bisa dikembangkan. Hanya dalam beberapa menit ya, kita mau minta soal 100, kita mau minta soal 1000, ini bisa semua dibikin ya. Oke, jelas ya? Oke, nah nanti ya PR ya PR-nya nanti itu kita kasih di grup ya adik-adik ya. Kita kasih di grup ya. Kita kasih di grup PR-nya. Terus ini videonya juga kita kasih di grup. Ini video rekamannya kita kasih di grup. Sama nanti di grup kita akan banyak ngobrol ya. Saya kasih tugas adik-adik di grup ya. Saya kasih tugas adik-adik di grup dan harus mengerjakan ya. Harus mengerjakannya hal-hal sederhana buat pemanasan aja dulu. Buat pemanasan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Eh, Monggo yang ingin bertanya ya. Biar enak Zoom-nya ya adik-adik ya. Biar enak mau bertanya apa aja bebas ya. Oke ya.
Ya. Nah, ini linknya yang barusan dibikin ya, yang barusan dibikin saya kasih. Coba buka di laptopnya masing-masing ya. Coba buka di laptopnya masing-masing ya, adik-adik ya. Nah, coba buka di laptopnya masing-masing. Ini. Nah, ya. Coba buka di laptopnya masing-masing, di handphonenya masing-masing, bagus nggak? Yang barusan kita kerjakan. Coba, siapa yang sudah buka? Coba klik link itu. Ya. Oke, ini kan judul kita mahasiswa punya bisnis. Beberapa bulan yang lalu, ketika musim pendaftaran PNS ya, kita mendapatkan sampai puluhan juta, bahkan hampir 100 juta ya, adik-adik ya. Oke ya, eh, ya mendapatkan 100 juta dari kita membuat bansol. Apa hubungannya mahasiswa punya bisnis dengan melihat tata cara di ChatGPT? Mahasiswa punya bisnis ya, adik-adik goalnya adalah teman adik-adik semua tuh membangun bisnis. Oke ya, judulnya mahasiswa punya bisnis. Oke ya, membangun bisnis. Dalam hal membangun bisnis ada hal-hal dasar yang harus kita kuasai ya, harus ada hal-hal dasar yang harus kita kuasai. Kalau adik-adik nggak menggunakan ChatGPT, ya adik-adik itu menguasainya bisa 4 tahun untuk membangun bisnis. Belajar copywriting, belajar bisnis model canvas, belajar belajar membuat konten copywriting, belajar meta ads, belajar ini semuanya. Makanya sekarang ini di mahasiswa punya bisnis ya, kita gunakan adalah ChatGPT AI untuk mempercepat adik-adik semua. Ya, hubungannya sangat erat sekali. Ya, kecuali kalau adik-adik mau bersusah-susah ya silakan ya. Bisa ngoding sendiri, bisa ini sendiri. Tapi ini ya kita permudah. Nah, apakah sangat mudah menggunakan ChatGPT ini? Enggak ya. Enggak ya. Itu kalau kita nggak punya kerangka berpikir yang benar, hasilnya salah. Hasilnya juga tidak benar. Ya, Mas Muhammad Irfan Julianto. Ya, hasilnya salah. Ya, seperti itu. Hasilnya salah. Ya. Jadi tahapannya, adik-adik akan diajarkan semua tentang ilmu digital dan adik-adik juga akan disiapkan produk-produk dan adik-adik akan disiapkan membangun bisnis. Membangun bisnis apa? Melalui digital. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Monggo silakan. seberapa penting peran analisis data dalam mengambil keputusan digital marketing? Seberapa penting Peran analisa data ya dalam dalam mengambil keputusan? dalam mengambil Mengambil keputusan keputusan. Oke, sangat penting digital. sekali. Sangat penting sekali. Contoh ya, kita langsung bawa ke sebuah produk ya. Sebuah produk. Misalkan adik-adik ya punya produk skincare. Adik-adik punya produk skincare ya. Nah, kalau adik-adik punya produk skincare ini ya, adik-adik harus mempunyai data. Ya, ini yang butuh skincare ya. Yang butuh skincare ini siapa saja? Buyer personanya seperti apa? Ya, skincare-nya cocoknya untuk anak umur berapa? Ya. Nah, ini ada namanya ilmu buyer persona ya. Kalau zaman dulu ya ketika kita tidak ada AI, itu benar-benar harus meriset, nyamperin satu persatu, tes pasar dan seterusnya. Sekarang ya ide-ide tersebut itu kita bisa memulai ya, bukan sepenuhnya tergantung pada ChatGPT, tapi ya kita bisa memulai dari ChatGPT. Contoh ya. Nah, misalkan kita punya skincare, ya, ini ya, kita punya skincare produk ya, karena kita ngomongin mahasiswa punya bisnis ya, kita ngomongin mahasiswa punya bisnis ya, kita
berbicara tentang bisnis, ya nggak berbicara tentang teori-teori, yang nggak berbicara tentang apa, kita berbicara tentang eh, yang bisa kita action, yang bisa kita lakukan langsung, ya. Oke, kita coba misalkan produk ya, produk saya skincare ya, skincare ya, skincare, lalu skincare-nya ini apa ya, skincare ya khusus khusus anak ya, usia khusus anak, skincare khusus jerawat, jerawat. Oke ya, kita singkat aja ya. Bisakah Anda membuatkan saya ya menjelaskan kepada saya, membantu saya untuk menemukan buyer persona dari produk ini. Nah, ini untuk memulainya ya, sebelum kita masuk ke riset yang sebenarnya. Ya, riset yang sebenarnya apa? Kita tes data dengan iklan ya. Ini. Kalau ditanya seberapa penting, penting sekali. Kalau kita memulai sesuatu tidak dengan data, kita bermain digital, waktu kita akan habis, tenaga kita akan habis, uang kita akan habis, karena kita mencari-cari, ya, nyoba-nyoba, trial and error. Kalau ada data, ya itu ya memangkas waktu, memangkas biaya, ya. Nah ini, bayar persona ya. Dina si mahasiswa aktif namanya ya umur 19 tahun, perempuan, mahasiswa semester 3 ya. Hobinya apa? Ya masalahnya apa? Keinginannya apa? Ya medianya apa? Ini dan seterusnya ya. Mbak Nita, ibu muda dan seterusnya dan seterusnya. Ini data ya. Nah, apakah data ChatGPT itu sudah pasti benar? Ya, ChatGPT ini ngambil dari mesin pencari, ya, ngambil dari mesin pencari. Kembali lagi, ini kita padukan dengan data dan analisa kita, seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali ya. Kalau kita memulai sesuatu tidak dengan data, itu kita akan habis waktu trial and error terus ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, adik-adik sekarang mikirnya jangan terlalu jauh dulu ya. Sekarang ini saya menyampaikan kepada adik-adik bahwa jika tidak beradaptasi dengan digital, ya, nggak mempunyai ilmu digital, ya, ijazahnya jadi tidak berlaku. Di Jabodetabek, di Jakarta, Bekasi, dan ini seperti itu, ijazah tidak begitu berlaku. Apalagi yang nilai pas-pasan, ya, yang IP-nya 4 aja nggak banyak dipakai. Ya, jadi harus disiapkan dari sekarang. Ya. Nah, adik-adik ingin punya bisnis, kami praktisi bisnis ya. Ribuan perusahaan yang kami bantu. Ribuan perusahaan yang kami bantu bukan hanya perusahaan kecil. Nah, di sini kami ya Satya Negara ini sebagai portofolio awal kami untuk mahasiswa punya bisnis. Nah, jika percontohan ini ya kami akan serius menangani ini ya. Karena apa? Ini percontohan, saya yakin ya Palembang itu ya menjadi titik awal untuk mahasiswa punya bisnis dan bisa membuktikan ya, bisa membuktikan bahwa Satya Negara yang awalnya kampusnya biasa-biasa saja nanti menjadi sebuah apa ya, cahaya untuk kota Palembang ya. Oh, mahasiswanya semua ada 60 orang bisa mempunyai bisnis, bisa membangun bisnis, bisa mempunyai aset. Dan ini memang perlu proses ya, nggak langsung blok hari ini kita belajar besok sudah langsung jadi, enggak. Proses ya, proses kira-kira seperti itu. Gimana Bu, siapa tadi, Aser namanya ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sangat penting ya data ya, apalagi mahasiswa kalau tidak melek data bahaya ya. Assalamualaikum, maaf ingin bertanya, selain ngoding, apakah bisa bantu cara buat produk digital bisa dikembangkan di era sekarang dan sangat dibutuhkan orang sekarang? Yang dibutuhkan oleh orang-orang sekarang itu ya, kalau kita ngomongin produk digital itu pasti ngoding ya. Sama apa? Nanti e-book, kalau e-book kan kita belajar e-book juga, kita belajar ngoding juga, kita belajar bagaimana agar bisa ditemukan di Google. Ada yang tahu di sini SEO? SEO adalah sebuah ilmu yang mempelajari agar
ya, sebuah ilmu yang mempelajari agar website kita ditemukan di Google, di mesin pencari. Ya, itu kita nanti belajar, ya. Nah, seorang business owner itu dia tidak banyak masuk ke arah teknis. Teman-teman, ya, adik-adik semua, seorang business owner, seorang pengusaha, dia banyak masuk ke strategi. Dia banyak masuk ke strategi, dia banyak masuk ke alur, dia banyak masuk ke analisa, ke data dan lain-lain. Untuk teknis, untuk pembuatan infrastruktur, ya boleh bisa, boleh juga enggak. Ya, walaupun di sini kami tetap akan ajarkan bagaimana membuat infrastrukturnya, ya, dengan membuat infrastrukturnya. Contoh hal yang sepele tadi, Bang, soal. Mungkin adik-adik melihat, wah sepele banget, ini gampang banget begitu ya. Anak-anak Gen Z sekarang kan seperti itu, melihat gampang banget tapi tidak ada eksekusinya. Nah ini ya, anak SD kelas umur 9, kelas berapa itu? Kelas 4 ya. Di Depok sini sudah bisa jualan bank soal dan banyak punya duit, masih SD. Bank soalnya yang seperti saya contohkan tadi. Ya. Oke ya, yang penting sekarang ini adik-adik bisa ngebayangin, bisa mengafirmasi itu ke depan kita mau seperti apa aja. Nanti di grup kurikulumnya akan kita jabarkan ya. Oke, memang kita agak berbeda penjelasannya ya. Kita penjelasan secara praktisi di sini, langsung praktek. Gitu ya. Jadi yang sangat dibutuhkan sekarang. Nah, bagaimana cara riset market ya? Adik-adik riset market ya, itu nanti kita pelajari juga. Ya. Yang tadi bayar persona, kebutuhan masyarakat apa ya, visioner melihat kebutuhan masyarakat 3 tahun lagi apa, itu harus sudah ngerti kita dari sekarang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan, monggo silakan. Oke ya. Kenapa harus pakai ChatGPT? Terus mau pakai apa? Ya, kalau kan banyak itu ada pilihan, ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada apa. Dan kebetulan kami di sini biasa pakai ChatGPT. Ya, jadi bebas adik-adik mau pakai apa ya. Karena gini ya, untuk praktek itu nggak usah berlama-lama mikir. Ya, nggak usah berlama-lama mikir ya. Kalau adik-adik diajarkan satu persatu tentang ngoding ini dan seterusnya, itu bisa-bisa adik-adik 3 bulan, 4 bulan, bahkan mungkin kayak mahasiswa-mahasiswa komputer yang saat ini ya, sistem informatika yang saat ini lulus kuliah ya, sudah dapat ijazah, sudah dapat apa ditanya kamu bisa ngoding, bisa, pas dites nggak bisa. Ya, itu banyak sekali ya. Jadi kenapa harus pakai ChatGPT ya? Ya kita memang harus pakai itu. Kalau mau cepat, kalau nggak mau pusing, kalau mau cepat punya bisnis. Seperti itu ya. Ada lagi, saya pernah pakai ChatGPT atau saya tidak 100% jawabannya benar. Kan tadi sudah saya sampaikan. Ya, ChatGPT itu tergantung sama penggunanya. Kalau penggunanya bodoh, ChatGPT-nya bodoh juga. Ya karena itu harus belajar kerangka berpikirnya. ChatGPT jangan ditanya hal-hal yang dia nggak tahu, hal-hal yang nggak umum. Ada yang namanya teknik prompt, ya. Kalau kita nggak mempunyai teknik prompt, ya itu asal nanya aja bisa jadi jawabannya salah. Oke ya. Oke. Ada lagi, ya? Ada lagi, adik-adik pertanyaannya? Mengenai ChatGPT atau AI memang memudahkan berbagai hal, namun di sisi lain bukan hal itu berpotensi membuat kita menjadi malas berpikir dan kerangka dan kurang kreatif. Bagaimana pendapat Anda mengenai tersebut? Bukankah di dunia bisnis ini dituntut harus kreatif? Nah, ini cara berpikir yang salah. Ya, cara berpikir yang salah, ya. Ketika ada AI, ya, maka ini akan terdisrupt. Tidak harusnya mempercepat, nambah kreatif, nambah apa dan seterusnya. Saya pensiun ngoding dari tahun 2013. Ketika ada AI saya ngoding lagi. Banyak yang saya ciptakan, banyak tool-tool, banyak aplikasi-aplikasi yang saya buat.
malah mempercepat. Penulis buku malah semakin cepat. Yang penting kerangka berpikirnya, flow-nya itu ngerti dan dikembangkan. Jadi harusnya ya bukan tambah bego orang yang menggunakan ChatGPT, harusnya makin pinter. Ya, asal ini mindset-nya itu dibuka, ya, mental block-nya itu dibuka, seperti itu ya. Di dunia bisnis kalau nggak pakai AI saat ini ketinggalan, nyungsep semua perusahaan pakai AI, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lumayan sering menggunakan, cukup membantu, namun kita juga harus berpikir bijak mengartikan dari menjawab masuk akal atau tidak. Ya, itu tergantung dari kita ya. Kita menggunakannya untuk apa? Oke ya. Kita menggunakannya untuk apa? Ya. Jadi kalau kita ajak ngobrol terus, kita gunakan kebanyakan di luaran sana ya, yang nggak menguasai prompt ChatGPT ya, itu kebanyakan itu ini apa namanya, mereka ketika mentok, ketika salah udah diem, padahal banyak banget di sini ya teman-teman ya, banyak hal ilmu. Kalau teman-teman nggak mau ya untuk mendalami AI, akan lebih ketinggalan teman-teman semua ya. Jadi coba jangan anti AI ya, terus jangan jangan juga terlena ya, apa-apa tergantung AI. Contoh ya, apa-apa tergantung AI yang tadi itu, coba saya share lagi ya, coba saya share lagi. Eh, ya. Nah, tadi kita sudah dibuatkan codingan ya, kita sudah dibuatkan nih codingan ya. Dari codingan ini kita sudah dibuatkan ya. Tolong Anda jelaskan kepada saya ya. Tolong ya Anda jelaskan kepada saya fungsi ya dari masing-masing ya script ini. Ya, taruh skripnya, nanti dijelaskan, disitulah kita belajar ya, disitulah kita belajar ya. Nah ini fungsinya apa ya, menentukan tipe dokumen HTML, ini fungsinya buat apa ya, lalu ini fungsinya buat apa, ini dikasih tahu fungsinya semua. Disinilah belajar adik-adik ya, gitu ya. Ini kontainer ini buat apa ya, sini. Nah, jadi jangan hanya terima mentah-mentah, dan kita pun harus tahu dalamannya, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Eh, Oke. Langkah apa saja yang dilakukan untuk memulai usaha bisnis? Keren, pertanyaan paling keren nih. Langkah yang pertama itu adalah langkah yang pertama itu pastikan ya, kita tentukan tujuan. Teman-teman kalau mau memulai sesuatu ya, ini bisa dicatat, penting banget ya. Tentukan tujuannya. Tujuannya saya ingin membangun bisnis. Mau goalnya itu mau dicapai, oh saya ingin membangun bisnis, bisnisnya apa? Bisnis bersama atau sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri, pengalaman saya itu teman-teman nggak bakalan jalan. Ya saya minta ke Satya Negara ini dibikin per kelompok biar ada kompetisi. 10 orang, ini jumlahnya ada 60, berarti ada 6 grup. Nanti ya akan terjadi 6 perusahaan. 6 perusahaan terbangun, 6 perusahaan dari masing-masing 10 mahasiswa di dalamnya. Itu pertama ya. Lalu tentukan goalnya. Kami dalam tahun ini ya ingin ya, kalau kita berbicara goal itu bukan ngambang. Kami mahasiswa ya ingin di akhir tahun 2025 ya, di akhir tahun 2025 ini mendapatkan omset 50 juta. Saya bikin kecil aja, mendapatkan omset 50 juta. Oke, 50 juta sudah menentukan. Nah, 50 juta ini dengan cara apa mendapatkannya, goalnya ya? Kita dengan cara digital. Ya, tadi udah kita tentukan tujuannya, misalkan tujuannya teman-teman, ini saya tujuannya kalau dari Palembang mau ke Lampung misalkan, udah ditentukan tujuannya. Untuk bisa mencapai Lampung, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan, kita bisa mencapainya dengan naik kendaraan. Bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa ngesok.
Oke ya, bisa ngesot, semuanya bisa nyampe. Yang nggak bisa nyampe adalah ya, yang nggak bisa nyampe itu adalah kita diam saja. Kita tentukan kendaraannya. Kendaraannya apa? Kendaraannya itu adalah website, ya, website. Kendaraannya website. Apakah sudah bisa nyampe dengan ada kendaraan ini? Belum tentu juga, ya, teman adik-adik harus ada yang namanya roadmap, petanya, ya. Itu Lampung itu di arah mana? Ya mau nyampe ke Lampung gimana? Nah, petanya itu kita juga diajarkan bagaimana membaca market, membaca keadaan, membaca peta, ya. Sehingga kalau kita sudah bisa menguasai petanya, ya, ya, kita sudah bisa menguasai petanya, kita udah tahu mau bergerak kemana. Itu namanya perencanaan, ya, bisnis plan-nya. Oke ya, kita buat bisnis plan-nya. Selanjutnya, apakah sudah bisa nyampe? Ya, ya petanya sudah ada, ya. Itu kita harus punya apa? Kita harus ada toolnya. Mobilnya sudah ada bensinnya belum? Ya, mobilnya sudah ada bensinnya belum? Yang nyopir sudah makan belum? Ya, bisa baca peta enggak? Jadi harus ada ilmunya. Yang terakhir harus ada mentornya. Mentor itu siapa? Orang yang sudah pernah ke Lampung. Orang yang sudah pernah ke Lampung, adik-adik ya. Orang yang sudah pernah ke Lampung. Oh, nanti kalau kamu ke Lampung, kalau naik tol, ya kalau naik tol ini seperti ini loh, jalan di sono berlobang, itu dikasih tahu semua sama dia. Biar kita harus hati-hati. Terus juga kalau kamu tidak lewat tol, lewat jalan arteri, lewat jalan non tol, itu kamu harusnya lewat sini. Nah, itu ya. Memulainya seperti itu, ya, memulai seperti itu. Ya, setelah kita punya perencanaan seperti ini, kita siapkan produknya, ya. Kita siapkan produknya dulu. Kita mau jualan apa nih? Positioningnya, visi ya, positioningnya harus jelas, ya. Visinya harus kita buat dulu, positioningnya harus harus jelas. Misalkan, oh kita mau ya, goal kita adalah kita bekerja sama dengan 10 pengusaha Palembang. Kita ngambil positioningnya adalah sebagai perusahaan marketing. Karena ilmu yang kita pelajari adalah ilmu marketing. Karena kalau kita mau membangun brand skincare, kalau kita mau bikin produk skincare itu kan perlu modal. Modalnya dapat dari mana? Nah, itu udah mulai sulit. Nah, karena itu kita nggak mungkin lah melakukan, kita harus produksi skincare gitu kan. Ya udah, kita buka perusahaan marketing. Nah, perusahaan marketing itu apa tuh? Tugasnya adalah bagaimana membantu perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya atau yang bekerja sama dengan adik-adik itu bisa mendapatkan omset, bisa meningkatkan omset. Nanti ada bagi hasil atau bagi saham di situ. Nah, ini goal kita. Jadi, Assalamualaikum bertanya, bagaimana sih cara kita memastikan bisnis akan tetap relevan dan stabil dalam jangka waktu panjang? Pastikan ya kita bisnis yang kita jalankan itu ya bisnis jangka panjang, jangan bisnis tren. Ya, memastikan bisnis itu jangka panjang. Contoh ya, adik-adik ya, bisnis jangka panjang itu ya, servis AC, jasa servis AC, kira-kira 20 tahun lagi masih ada nggak? Nah, masih ada, ya. Jasa kirim barang itu masih ada nggak 20 tahun lagi? Masih ada. Bikin pagar itu masih ada nggak 20 tahun lagi? Masih ada. Yang nggak ada itu ya skincare, ya, skincare dari Cina. Kita nih mau bisnis nih, tahu-tahu kita jualan skincare dari Cina. Kita lagi kenceng-kencengnya jualan, ya kita lagi kenceng-kencengnya jualan, produk impornya habis. Stop bisnis kita. Oke ya. Terus juga pastikan ya, karena adik-adik ini belajarnya digital ya, pastikan bisnis yang adik-adik bangun hari ini, pekerjaan yang adik-adik bangun hari ini ya, itu harus ya bisa berefek tahun depan, berefek sampai puluhan tahun ke depan. Ya. Nah, produk-produk jangka panjang, produk-produk evergreen yang harus adik-adik mulai ya bermain di situ biar aman ya. Waalaikumsalam Alvira Febriani ya. Jadi produk-produk jangka panjang ya, jangan ikut-ikutan tren ya. Sayang tenaga kita ya. Kalaupun kita mau bikin konten, kalaupun kita mau bikin apapun ya, konten kita itu harus bertahan dipakai orang tahun depan, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Jangan hanya dipakai
hanya untuk hari ini saja, hanya untuk bulan ini saja, jangka waktu panjang. Nah, semua produk jasa itu masuk ke bisnis jangka panjang. Produk-produk yang harga-harga B2B, produk-produk B2B itu biasanya jangka panjang, adik-adik gitu ya. Ini ada rinciannya, ada, nggak bisa kita bahas di sore hari ini ya. Itu ada tuh cara menentukan kan tahapannya ya, tahapan ya kalau kita mau belajar bisnis ya. Itu tahapannya ya, kita harus marketing mix-nya harus jelas, pemilihan produk ya, lalu di SWOT dulu itu produknya, dibuat dulu bisnis model kanvasnya ya, lalu dibuat bisnis plan-nya, lalu action plan-nya seperti apa, itu panjang ceritanya. Tapi di sini ya, kami akan mengajarkan adik-adik secara bisnis secara praktisi. Kalau kita kembali lagi belajar teori, belajar teori, belajar teori, akhirnya adik-adik penuh dengan teori, nggak action-action ya. Nah, jadi kita mau berbisnis, langkah yang awal apa yang harus kita lakukan tadi pertanyaan, ya jualan sebanyak-banyaknya. Apa yang harus kita jual? Ya, tadi produk-produk evergreen. Ya gitu ya, jualan sebanyak-banyaknya, setelah itu baru setelah kita jualan sebanyak-banyak baru bisnis itu kita rapikan. Ya. Kalau enggak jadi-jadi bisnisnya, ya. Saya maksud bagaimana cara kita ingin memulai usaha sendiri dengan skala kecil dulu, dengan modal yang tidak terlalu besar, tidak langsung mengingat investor. Ya barusan sudah saya sampaikan itu. Ya, contoh ini, saya tadi ngajarin adik-adik ya bikin game, ya, bikin bank soal. Oke ya, bikin bank soal. Lalu kita bisa bisnis ya, terima pembuatan bank soal untuk kelas SD, SMP, SMA. Itu sudah dijalani oleh bapak-bapak umur 60 tahun, bisa ciptakan produk yang dibutuhkan pasar. Saat ini pasar membutuhkan apa? Pasar saat ini membutuhkan bank soal misalnya. Karena apa? Karena ada tryout di sana sini. Bikin bank soal, dijual, laku. Perlu modal nggak? Enggak, cuma koneksi internet. Oke ya, bisa, ya modal nol bisa. Saya banyak sekali menciptakan orang-orang sukses yang dari modal nol. Ya, atau adik-adik main affiliate. Affiliate-nya jangan affiliate yang jangka pendek ya. Ini ada beberapa affiliate pilihan. Adik-adik kebanyakan affiliate-nya TikTok. Setelah affiliate TikTok itu affiliate jangka pendek, affiliate yang jangka panjang. Dapat satu orang yang membeli produk sama kita, ya, itu adik-adik akan mendapatkan sampai terus-menerus sampai seterusnya, ya. Nah, yang beredaran di kalangan Gen Z, ya, itu affiliate TikTok yang kalau nggak kita nyebarin kita nggak dapat. Ada nama program affiliate, ada nama program seperti itu. Banyak ya. Oke, ada lagi? Kalau dropship saya tidak sarankan ya, karena terlalu kecil ilmunya adik-adik ya untuk hanya menjalankan dropship ya. Ilmu adik-adik ya nanti yang akan kami ajarkan itu ilmu-ilmu yang mungkin melewati beberapa tahapan yang biasa yang umum orang lakukan ya. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke ya, kita sampai jam 5 ya. Ada lagi pertanyaan ya? Ya, disarankan adik-adik ya, kalau mau memulai usaha jangan cari investor dulu ya. Dari duit sendiri dulu ya, dari duit sendiri dulu, dari hasil karya sendiri ya. Jangan ngutang dulu ya. Jangan ngutang dulu, jangan cari investor dulu ya. Dari hasil karya sendiri. Kalau adik-adik berkumpul ya 10 orang berpikir bersama, kami kasih kisi-kisinya ciptakan sebuah produk ya, atau buka sebuah perusahaan marketing ya, buka sebuah perusahaan marketing, nanti kami akan mengarahkan adik-adik semua ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo, nggak apa-apa ya, banyak-banyak bertanya ya, banyak-banyak bertanya nggak apa-apa ya, monggo silakan. Ada lagi? Ya, oke ya. Pak Yandri sudah ngomong sama Pak Zul nanti mereka dibikin kelompok. Iya, sudah pernah ya. Ya, nanti kita bikin kelompok dan masing-masing bikin usaha ya, usaha
per 10 orang. Nanti akan mendapatkan penilaian dan insya Allah ya, ini kami akan support ya. Ini kami akan support total untuk adik-adik karena bagi kami pun ini menjadi portofolio kami ya. Ya, mau dibikinin pangkat lagi ya. Kalau yang omsetnya 10 juta, pangkatnya bawah 100 juta, pangkatnya sekian. Itu pembicaraan dulu sama Pak Zul ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, saran saya ya, eh, saran kami di sini, adik-adik open mind, terima ya, terima kalian masih muda, terima, ikuti arahan ya. Jiwa pemberontak oke ya, tetap ada tapi coba terima, ikuti karena kami sudah melewati ini ya. Oke, sebelum ditutup ya. Sebelum ditutup ya, adik-adik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Apakah mahasiswa yang kuliah sambil bekerja seperti kami bisa mempunyai sebuah bisnis? Apakah jenis bisnis yang cocok buat kami dan bagaimana pengelolaannya? Mahasiswa punya bisnis apapun. Kita punya juga program karyawan punya bisnis, ya. Kita ada program karyawan punya bisnis, jadi bos sebelum pensiun, ya. Nah, yang karyawan yang sambil bekerja ini hal sesuatu yang sebuah keharusan punya bisnis. Kenapa sebuah keharusan yang punya bisnis ya, apalagi kerjanya di swasta ya, itu di era saat ini ya, itu kita nggak tahu, tahu-tahu PHK aja, tahu-tahu PHK aja ya, lalu setelah itu banyak sekali godaan-godaan ketika mau memulai bisnis ya, ketika mau memulai bisnisnya bisnis yang beresiko tinggi ya, yang beresiko tinggi misalkan properti apa dan lain-lainnya. Dan ini sangat cocok untuk mereka yang bekerja apalagi sambil kuliah. Ini keren banget ya, bisa. Bisnis yang cocok apa? Bisnis yang cocok adalah digital. Kalau teman-teman mendengarkan digital, jangan langsung kepikiran TikTok, langsung kepikiran ini. Bukan itu yang kami maksud dengan digital. Ya, yang kami maksud dengan digital adalah ya semua ya, semua ya teman-teman, dari Google, sosmed, WA dan itu semua. Terus karena waktunya adik-adik sambil kuliah, sambil kerja itu waktunya sangat tipis sekali, yang bisa dilakukan adalah ya bisnis digital. Ya, bagaimana ya adik-adik mengelola sebuah platform, ya sebuah platform bagaimana adik-adik eh, menjadi freelancer untuk pembuatan landing page. Bagaimana adik-adik apa namanya ikut menjadi freelancer Meta Ads ya. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil di era digital ini ya. Punya waktu 1 jam aja 1 hari itu udah bisa berhasil ya. Oke, ada lagi? Oke ya. Sebelum ditutup ya, siapa yang mau punya bisnis ya, siapa ya, adik-adik ya, siapa yang mau punya bisnis, yang mau punya bisnis, yang mau punya bisnis ya, yang mau punya bisnis. Sekurang-kurangnya ngangkat bisnis orang tuanya kalau sudah dapat ilmunya ya. Katakan saya mau. Mengapa digital marketing menjadi strategi penting dalam era bisnis modern ya? Karena bergesernya perilaku, bergesernya perilaku manusia ya, semua orang semuanya udah males ya, walaupun di depan itu warungnya dia males ya, akhirnya dia pesen GoFood ya teman-teman ya, padahal tinggal jalan aja bisa ya. Semuanya orang menggunakan, semuanya terintegrasi ya, semua terintegrasi, perilaku manusia yang bergeser ya, yang bergeser ke apa ya, ya ke digital semua, makanya harus pakai digital. Tapi sekali lagi adik-adik ya, digital itu tidak segalanya ya, ada hal-hal penting yang harus kita siapkan ya, dari sisi SDM-nya, budaya, perilaku, karakter ya. Ini kita hanya berbicara tentang marketingnya saja ya. Ada bagian kecil dari sebuah bisnis, bagian kecil dari perusahaan ya. Tapi bagian kecil dari perusahaan ini adalah ujung tombak yang membuat perusahaan itu sehat. Oke ya.
Nah, terus kenapa harus digital? Nggak terbatas ruang dan waktu. Orang belanja kapan aja bisa, di mana saja bisa. Market kita yang biasanya kita buka warung hanya seputar Palembang saja. Nah, karena digital, orang Papua pun bisa jajan ke kita. Jadi marketnya makin luas. Seperti itu ya, Bu Aser. Ini tadi suara ibu-ibu ya. Oke, siapa yang mau punya bisnis ya, yang mau punya bisnis selagi menjadi mahasiswa? Siapa yang mau ya punya bisnis ya, ya. Saya mau bilang gitu. Coba siapa ya? Oke, jangan sampai adik-adik yang menjadi masuk kategori pecundang. Ini sangat bahaya banget ya teman-teman ya, adik-adik ya. Masuk kategori pecundang. Nanti ini kata-kata ini penting sekali ya, pecundang pemenang ya. Jangankan adik-adik yang masih muda, saya aja baca itu terasa kayak digampar-gamparin ya. Terasa kayak digampar-gamparin. Kenapa? Wah, ini kok saya kok masuk di kategori ini ya. Nanti link kategori pecundang pemenang itu akan kita kasih, terus nanti ada video-video tutorial akan kita kasih ya. Terus nanti grup kita buka, adik-adik silakan bertanya sebanyak-banyak, silakan sampaikan apa-apa yang adik-adik ingin tanyakan di grup, nanti kita akan jawab pelan-pelan ya. Ya, pertanyaan bebas ya. Oke, saya mau, alhamdulillah semuanya mau berarti adik-adik sudah masuk kategori pemenang ya, punya cita-cita, punya keinginan, punya kemauan. Ya, kira-kira demikian dari saya. Ya. Terima kasih adik-adik semua. Ini ada dosennya enggak sih di sini atau ada gurunya atau semua mahasiswa di sini? Ya, atau semua mahasiswa di sini? Oke, kayaknya masih suasana. Oke ya, saya mau alhamdulillah semua ya. Nanti ilmu yang adik-adik pelajari ini bisa adik-adik ya buat membantu usaha orang tua. Ya, bisa bantu buat usaha saudara, bisa bantu untuk usaha tetangga, terus bisa bantu untuk meningkatkan potensi diri juga gitu ya. Oke, kira-kira saya suka sama pertanyaan-pertanyaan ini. Saya Zoom subuh ya, itu yang ikut rata-rata ya ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang ini, ada yang apa. Itu pertanyaannya tidak seperti adik-adik. Pertanyaan mereka eh, kebanyakan mengerucut ya. Nah, adik-adik pertanyaannya masih akademis ya. Apa penyebab ini apa? Tapi nggak apa-apa ya. Nah, bisa bertanya lagi, monggo silakan. Yang sering-sering bertanya biasanya pinter ini ya. Yang tidak sering bertanya itu sebenarnya pinter juga ya, tapi dia bertanya dalam hati ya. Oke, monggo silakan. Share silakan ya. Bagaimana konflik antara mindset tradisional dan kebutuhan adopsi digital marketing dengan mempengaruhi proses transformasi digital dengan suatu organisasi? Jelaskan dengan contoh nyata ya. Bagaimana konflik antara mindset tradisional dan kebutuhan adopsi digital marketing bisa mempengaruhi proses transformasi digital dalam pertanyaannya ribet banget ya. Akademis. Ini pertanyaan yang bikin susah ya, pertanyaan yang bikin susah sebenarnya bisa dipersingkat. Gimana orang-orang yang punya mindset tradisional ya untuk beradaptasi ke digital. Ya beradaptasi ke digital dia ini ya pasti orang-orang yang punya mindset tradisional ini dia akan mengatakan saya gaptek. Ya, saya gaptek. Saya nggak ngerti, saya nggak ini, semua penolakan-penolakan, penghinaan terhadap dirinya, ya, penghinaan terhadap dirinya. Sekarang kalau dulu masih mindset tradisional masih ngadu sama apa namanya, sama orang online, sama digital itu mungkin masih ngotot, tapi sekarang mau ngotot gimana, ya, bisnisnya pada menurun, ya, akhirnya mereka coba beradaptasi. Beradaptasi, permasalahan terbesarnya adalah beradaptasi ya, permasalahan terbesarnya adalah ya mengatakan dirinya gaptek, mengatakan dirinya nggak bisa, mengatakan dirinya dan seterusnya ya. Nah, mindset yang seperti ini, mindset yang seperti ini ya menjadi sebuah masalah besar di Indonesia. Nah, yang disebut sama adik-adik mindset tradisional ini terjadi di UMKM ya, adik-adik ya. Terjadi di UMKM. Kenapa UMKM kita tidak berkembang? Kenapa UMKM kita tidak berkembang? Ya karena ya
mereka masih punya mindset tradisional. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama ini, ya, saya ketemu sama seorang pedagang keripik, peyek, ya, pedagang peyek, ya, pedagang peyek. Ibu jual peyek ini kemana? Cara jualnya gimana? Dia bilang, ya saya ya jualan peyek, katanya seperti itu ya. Saya jualan peyek, saya pajang, terus orang beli selesai. Bu, padahal ini ya peye ibu ini kalau kita branding dengan peye anti ngantuk, ya, peye anti ngantuk, peye apa dan seterusnya ini bisa, ya. Siapa target marketnya? Ini adalah supir. Siapa target marketnya? Eh, Istrinya supir, ya, istrinya supir. Lo kok bisa Pak? Katanya. Orang biasanya kalau ada makan kacang-kacang yang kerupuk-kerupuk kayak gitu, itu dia jadi melek gitu ya. Dia jadi melek gitu ya. Nah, di branding tuh ya kayak gitu akhirnya membuat orang penasaran dan pengen jadinya ya. Oke. Nah, dan kebutuhan adopsi digital marketing dan mengarah proses transformasi digital dalam suatu organisasi ya. Pertanyaannya, jelaskan dengan contoh nyata. Apa ya? Saya bikin contoh nyata yang tradisional ya. Contohnya mindset dan kebutuhan adopsi digital. Contohnya misalkan begini ya, kita nih jualan sepatu ya, jualan sepatu biasanya dipajang aja tuh sepatu ya, dipajang aja sepatu gitu ya. Terus dulu rame ini toko dulu rame banget ya, rame banget. Terus pembelinya akhirnya sedikit 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 sedikit, gak taunya dia baru menyadari bahwa ya bahwa pembelinya itu ya pelanggan-pelanggan dia yang sebelumnya, pelanggan-pelanggan dia yang sebelumnya itu sudah mulai belanjanya di online ya, belanjanya di online ya. Nah, belanjanya di online dan mau nggak mau, suka nggak suka, dia biasanya dia cari tahu ternyata oh ini cara mainnya. Akhirnya mereka belajar, ada yang nyoba ya, ada yang nyoba main di TikTok ya, ada yang coba main di marketplace, ada yang segala macam mereka coba ya. Nah, kuncinya agar mereka bisa beradaptasi ya, agar mereka bisa beradaptasi, mereka agak open mindset, manut manut sama gurunya, manut sama arahannya ya, bahwa ini dunia baru bagi dia ya, dunia baru bagi dia. Nah, bagaimana kalau dia masih tidak bisa? Bagaimana kalau dia masih tidak bisa dan merasa gaptek? Itulah tugas mahasiswa. Apa yang harus dilakukan mahasiswa? Ya, kumpulkan semua pengusaha-pengusaha ya, pengusaha-pengusaha atau pengusaha yang punya mindset tradisional ini ya, kumpulkan semua dan marketingnya itu adik-adik mahasiswa yang menjalankan, sehingga mereka hanya memproduksi saja, mereka hanya yang punya produk saja, ya. Nah, adik-adik yang mendigitalkan, yang membazarkan, yang mensosialisasikan, yang mempublikasikan, yang bikin mereka banyak order, kira-kira seperti itu, ya. Ada yang memang nutup banget, oh saya gaptek, saya ini dan seterusnya, akhirnya udah duduk manis aja. Nanti saya carikan anak-anak ya yang bisa mendigitalkan produk Anda. Bulan bulan Juli kita di Bogor ada acara pengusaha ketemu jodoh, judul acara kita. Judul program seminar kita pengusaha ketemu jodoh. Kita kumpulkan para pengusaha yang mindsetnya tradisional, yang susah banget diajak bergerak digital, sementara kondisi bisnis mereka semakin hari semakin menurun. Kita jodohkan dengan para digital marketer yang nggak punya produk. Kita jodohkan dengan para mereka-mereka yang pengangguran tapi punya ilmu digital. Kita jodohkan berdua ini untuk ya berkolaborasi. Seperti itu ya. Mbak Aser ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, soalnya pertanyaan-pertanyaan akademis ini biasanya ngambang, ya, nggak jelas gitu ya. Nah, makanya saya kasih contoh pelan-pelan tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, saya lihat tadi ingin menjadi pengusaha, semua ingin yang pastinya kalau sudah punya ilmu ini,
bantu orang tua. Ya, sebelum saya tutup, manut ya, kalian itu kalau manut aja sama orang yang sudah pernah menempuh, sudah pernah menuju itu, insya Allah berhasil. Ya, manut aja ya. Oke, kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ya, penyampaian saya mungkin terlalu kecepatan ya. Dibukakan pintu maafnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yandri. Antum masih online? Oh, sudah enggak? Oke, kira-kira seperti itu ya, adik-adik ya. Pak Yandri sudah tidak online ya. Terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja di grup. Nanti pas kita mau menjawab, itu kita tutup grupnya ya. Biar adik-adik jelas ya. Karena adik-adik saya lihat ini mindsetnya masih banyak yang mindset tradisional ya. Masih banyak yang mindset tradisional, masih banyak yang mindset ya mindset tradisional ya. Walaupun ngerti ChatGPT, saya lihat masih mindset tradisional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur, sukses untuk adik-adik semua.